Swastiastu. Pemirsa Mata Bijak, pada siang hari ini di hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, Titiang mengundang Sangayu Sri Wahyuni untuk hadir di Ambara Ashram untuk diajak berbincang-bincang seputar pelajaran Mata Bijak. Kapan sudah ikut Mata Bijak sih? Saya mengikuti pelajaran Mata Bijak ini sudah lebih dari 2 bulan. Kelihatan masih muda. Berapa ini? Belasan apa berapa ini? Berapa umurnya? 20 tahun. Kenapa tertarik belajar spiritual atau Mata Bijak ini? Gimana ya? Sebenarnya spiritual itu udah muncul di pikiran saya itu dari kecil, guru ya. Dari kecil sudah gimana ya? Senang menghafal mantra-mantra gitu. Wow. Sejak umur berapa ini? Sejak umur 6 tahunan lah pokoknya. Ya, senang mempelajari mantra-mantra, mulai dari mantra Pijetisanya, terus dan mantra-mantra lainnya lah pokoknya. Gimana ya? Oke, Mata Bijak kapan mulai ikut? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Pemirsa, di Mata Bijak kita ada beberapa step. Step pertama, kita mengikuti pelajaran Mata Bijak lewat WA atau lewat Facebook juga bisa. Kemudian setelah 14 pelajaran, kita harus datang ke Moksa untuk melakukan pengelukatan 9 stana dari Dewa Dewi yang disebut dengan 9 dewa dan 9 dewi. Kalau di istilah tradisinya disebut dengan Dewata Namasanga. Setelah itu dibersihkan, baru kita menstanakan 9 dewa, 9 dewi. Nah, ketika beliau berstana, 2 manfaat yang akan didapat. Pertama, yang namanya stana-stana beliau seperti jantung, paru-paru, hati, pencernaan, ginjal, limfa, empedu, kerongkongan, dan setiap sel kita akan sehat. Setelah itu, secara pikiran kita, perkataan kita, perilaku kita akan dituntun oleh 9 dewa, 9 dewi, sehingga sifat-sifat mulia kita muncul, dan apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, dan yang kita ucapkan itu muncul kebijaksanaan. Nah, sekarang kita tanyakan kepada sang tersangka, sudah pernah ikut menstanakan atau pengelukatan, bagaimana hasilnya setelah penstanaan ini? Sebelumnya bagaimana, setelah itu gimana hasilnya? Sebelum saya mengikuti pengelukatan yang dilaksanakan oleh guru Kadek Swambara, sebelumnya itu saya belum memiliki sikap sebijaksana pada 9 dewa dan 9 dewi itu. Dimana saya itu orangnya kurang sabar, ya kurang sabar, gimana ya, sering marah gitu, mudah marah gitu, mudah tersinggung pada banyak orang. Emosinya labil. Ya, emosinya labil. Dan setelah proses pengelukatan saya ikuti dan yang diajarkan oleh guru, nah setelah itu ada perubahan dalam hidup saya. Nah, itu kan baru pengakuan Sangayu. Apakah lingkungan misalnya menyadari hal ini, perubahan ini? Iya, terutama keluarga saya. Oh gitu, tahu ya? Iya. Dan setelah proses pengelukatan dan penstanaan 9 dewa dan 9 dewi dalam diri saya, di mana hati saya kayak ada yang mengetuk gitu. Muncul sikap kebijaksanaan itu, kebijaksanaan yang dimiliki oleh para 9 dewa dan 9 dewi, di mana kebijaksanaan itu beliau kan sifatnya itu penuh kasih, suka memberi dan suci. Dan itulah yang saya miliki saat ini. Pemirsa, di tradisional jelas sekali dikatakan oleh tetua kita adalah ada dewa di deweke. Ada dewa di deweke, kemudian manusia, butaya, dewa. Nah, disinilah dalam stanaan ini yang namanya sifat-sifat buta kita tinggalkan, sifat-sifat manusia kita tinggalkan, kemudian sifat dewa sifat dewi lah yang muncul, sehingga kita menjadi sangat bijaksana. Ya, demikianlah. Nah, saya juga sudah ikut pembukaan telinga bijak. Katanya kalau telinga bijak terbuka, kita bisa mengakses pengetahuan yang ada di alam semesta ini, yang diibaratkan istilah tradisinya, pengetahuan itu luasnya bagaikan segarutan tepi, kemudian
karena besarnya tidak bisa tertulis di lontar sehingga sastra tanpa tulis. Bagaimana? Benar nggak setelah telinga bijak ini terbuka kita bisa mengakses, bahkan kita bisa berkomunikasi dengan sang guru sejati tersebut? Sangat benar, Guru. Ya. Nah, setelah telinga bijak saya dibuka oleh guru Pak Kades Siwambara, di mana saya lebih mudah terhubung dengan sang pencipta. Ya, saya bisa lebih mudah berkomunikasi dengan beliau, di mana apapun yang saya tanyakan itu dengan mudah beliau memberikan saya jawaban gitu. Salah satu contoh pertanyaan dan jawaban beliau? Salah satu contohnya yang paling menyentuh itu di mana pada saat saya menanyakan siapakah ibuku gitu, adikku Siwa, siapakah ibuku gitu. Nah, lantas beliau menjawab dengan sangat menyentuh hati saya, itu lewat pikiran. Beliau mengatakan, ibumu adalah sosok yang begitu hebat. Wow. Ibumu adalah sosok wanita yang begitu mulia, yang luar biasa, yang sudah merawat dan membesarkanmu sampai saat ini. Ibumu rela berkorban demi hidupmu dan masa depanmu, demi kebahagiaanmu. Dan itu benar. Itu benar sekali. Ya, memang yang keluar adalah suara kebenaran yang dikeluarkan oleh guru sejati, dan itu kita bisa dengar. Siapapun bisa, asalkan sudah ikut proses pembukaan telinga bijak. Lalu pertanyaan apa lagi yang menyentuh? Pertanyaan siapakah aku gitu. Wow, lalu jawabannya siapa? Dimana, kenapa bertanya siapa aku, kan aku ini sang Ayu Wulandari kan, kenapa lagi bertanya seperti itu? Ya, agar lebih meyakinkan jawaban dari Tuhan itu kan gimana ya, lebih sempurna dari jawaban gini apa dari Kita. jawab gitu. Lalu jawaban dia apa? Saat saya menanyakan adik guru Siwa siapakah aku itu, lantas beliau menjawab dengan sangat gimana ya, sangat menyentuh juga. Kamu adalah sosok yang sangat luar biasa, anakku. Di dalam dirimu ada jiwa cinta kasih, suka memberi. Jiwamu adalah sangat mulia dan penyayang, sama seperti diriku. Wow, sama seperti diri beliau. Iya, sama seperti diri beliau. Berarti benar ya bahwa manusia itu percikan kecil dari Tuhan. Dari Tuhan. Satwa masih. Iya, kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Aham Brahma Asmi. Iya. Soham. Luar biasa. Luar biasa, ini baru 20 tahun pemirsa. Sang Ayu juga sudah ikut buka mata bijak ya, mata bijak. Mata bijak ini adalah sebuah mata yang ada di, kita punya 3 mata, mata biasa, kemudian mata batin dan mata bijak. Mata biasa bisa melihat yang ada di sekeliling kita, mata batin bisa melihat alam gaib, tetapi mata bijak bisa melihat wujud Tuhan. Tuhan itu ada, Tuhan itu pasti berwujud. Bener nggak Tuhan itu bisa dilihat? Bagaimana wujud beliau kira-kira? Iya. Setelah mata bijak saya dibuka oleh guru Bapak Siwambara, di mana saya bisa melihat wujud Tuhan yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya dan nyata. Wow. Nah, di saat mata bijak saya dibuka oleh guru, di mana saya melihat suatu percikan cahaya yang kecil itu, dan saya sangat meyakini itu adalah wujud dari Tuhan. Ya. Tidak ditanya apa sih sebenarnya itu kepada guru sejati? Saya tanya itu sebenarnya wujud beliau yang sesungguhnya. Ya, meskipun ada banyak orang yang mengatakan beliau dengan nama yang berbeda-beda, tapi beliau hanyalah satu, yaitu cahaya itu sendiri. Berarti Tuhan itu benar satu. Siapapun yang melihat, siapapun yang diberi kesempatan untuk melihat wujud Tuhan, apapun agamanya, apapun keyakinannya, Tuhan itu satu, bukan begitu? Iya. Mata bijak pernah dihadiahkan oleh Krishna kepada Arjuna di medan perang Kurukshetra. Nah, inilah yang akan diberikan oleh guru spiritual Anda jika Anda mau meminta. Karena setiap guru spiritual memiliki ilmu ini. Datangi guru spiritual Anda dan minta ilmu ini agar telinga dan mata bijak Anda terbuka sehingga Anda bisa berkomunikasi langsung dengan beliau dan melihat wujud Tuhan. Mintalah. Jika mentok, jika belum ketemu, bisa datang ke Moksa, kita bisa bantu. Karena ini adalah hak setiap orang. Siapapun tidak ada terkecuali, apakah itu orang jahat, orang baik, orang miskin, orang kaya, itu bisa. Ya, ada saran kepada pemirsa?
Saran saya kepada pemirsa, sebaiknya di situasi COVID-19 ini kita manfaatkan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, di mana jika kita lebih mendekatkan diri dengan beliau, kita akan lebih menjadi orang yang berguna dan sempurna dalam jalan hidup ini. Ada kebaikan dalam keburukan, ada keburukan dalam kebaikan. COVID-19 ini dikatakan sangat buruk, tetapi banyak kebaikan yang kita dapatkan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita di musim corona ini untuk kembali ke beliau. Ya, pertama kembali pulang, bagi yang jauh-jauh pulang ke rumah, urusi keluarga, bersihkan pekarangan, tata rumah, tata kamar, kemudian tata diri, kembali ke Sangkan Paraning Dumadi. Ketika kita bersama beliau, hidup kita akan aman dan baik-baik saja. Iya. Terima kasih Sang Ayu atas Terima waktunya kasih. sudah bisa hadir di sini. Kita akhiri untuk Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Suksema.